Salawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang sampai dengan saat ini tegak lurus berdiri di atas ajaran beliau SAW. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya kurang beberapa saat lagi, tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah. Kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang sangat agung, tamu yang kehadirannya membawa rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa tamu itu kira-kira? Ramadan, bulan suci Ramadan. Sebentar lagi Ramadan akan mengetuk pintu kehidupan kita. Dia akan menemani hari-hari kita 1 sampai dengan 29 atau 30 hari. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, untuk menyambut tamu yang mulia ini? Kan biasanya kalau kita dikabari bahwa akan kedatangan tamu agung, misalkan Bapak Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke Ngadirejo gitu. Nah, pastinya seluruh warga atas dasar instruksi dari kepala desa pasti memerintahkan untuk mempersiapkan jalan yang bolong-bolong, ditambal, berem sing wis pudar dicet gitu. Nah, ini tamu yang akan singgah dalam kehidupan kita 1 sampai dengan 29 atau 30 hari ini, tamu yang sangat luar biasa, tamu yang sangat agung, melebihi keagungan dari RI 1, RI 2 dan para menteri-menterinya, yaitu bulan Ramadan. Lalu apa yang sudah kita persiapkan? Mungkin kalau ditanya persiapan ibu-ibu, jawabannya adalah alhamdulillah Ustaz, stok Indomie aman, ya kan? Stok telur di kulkas aman, kenapa Bu? Iya. Nah, sarden aman kan gitu. Tapi bukan itu. Ada hal yang sangat penting untuk kita persiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kami sangat menyadari bahwa Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini adalah para praktisi Ramadan, praktisi yang memiliki jam terbang yang tinggi dengan bulan Ramadan, praktisi yang sering berinteraksi dengan bulan Ramadan bukan hanya 1-2 kali, tapi berpuluh-puluh kali. Kalau usia kita sekarang 30 berarti 30 kali kita bertemu Ramadan. Kalau usia kita 40 berarti 40 kali kita bertemu Ramadan. Namun sadarkah kita bahwa status kita sebagai praktisi Ramadan ini itu dapat menjadi bumerang buat diri kita, dapat menjadi malapetaka dalam kehidupan kita. Mungkin panjenengan bertanya, bagaimana mungkin Ustaz? Ramadan katanya bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, kasih sayang, kok dapat menjadi malapetaka? Ada sebuah kaidah di kehidupan para ulama mengatakan seperti ini: kasratul mukhalatah tumitu hissal qalbi. Bahwa seringnya kita berinteraksi dengan sesuatu itu dapat menghilangkan yang namanya sensitivitas. Wis kau satu-satu awak dewi gitu, sama pasangan, sama istri. Dulu waktu pengantin baru, coba diiling-iling Pak, diiling-iling mana? Ya apa? Zaman dulu waktu pengantin baru, nang dikintil, gitu. Sampai-sampai lali orang cuma sarungan terus. Maksudnya sholat tahajud kan, maksudnya sarungan itu kayak sholat, pikirannya mesti seneng-senengan. Iya tak? Mungkin lek zamannya sing generasi milenial, Gen Z, WA, yang lagi apa? Sudah makan? Sudah minum? Nah, semua ditanya sudah sholat kan gitu. Lek telat nanya masalah.
Tapi setelah nikah lebih dari 10 tahun, WA aneh. Kok tungaren WA? Kadang telepon aja, tumben telepon, kenapa ya? Bojone telepon lo aneh. Kenapa? Karena sudah terbiasa gitu. Jadi ini seringnya berinteraksi dapat menghilangkan sensitif. Bukan sekali nyetrum bu. Cuma awate kan untuk berkurang. Atau misalkan mungkin di sini ada yang pernah umroh. Bagaimana perasaan ketika kita umroh pertama menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram, mata kita menatap Ka'bah. Masya Allah. Itu kalau punya iman nangis itu kan. Pasti nangis, gak mungkin gak nangis. Nangis, ya Allah, aku bisa tutup Mekah. Biasanya ndelok Ka'bah nang sejadah lho, nang kalender. Iki iso ndelok nang ngarep Ka'bah. Itu hari pertama, Pak. Bu, dijak koncone bali nang hotel ora gelem. Ayo balik nang hotel. Aku nang kene itikaf. Saya pengen deloki Ka'bah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, masuk hari kelima ke 6, itu mulai seimbang tuh antara masjid dengan hotel. Yo sholat, balik nang hotel imbang. Nanti masuk hari 8, 9, pindah itikaf nang di Tower Zamzam. Hilton. Azan, wis azan sik durung golek oleh-oleh gaya anakku nang omah. Kenapa? Sensitif sudah mulai berkurang. Dan bahayanya apabila perasaan ini tumbuh ketika di bulan Ramadan. Dikarenakan kita sering bertemu dengan bulan Ramadan, sering berinteraksi dengan bulan Ramadan, 20, 30 sampai 40 kali kita bertemu dengan Ramadan, sudah tidak terharu lagi. Sudah tidak tersentuh lagi. Sudah tidak sensitif lagi. Ya Ustaz, kayak Ramadan yang tahun-tahun lalu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang dikhawatirkan sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yufallah." Celaka bagi seseorang yang dia memasuki bulan Ramadan sampai dengan Ramadan meninggalkan dirinya, tapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan yang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa futihat abwaabul jannah, pintu surga dibuka seluas-luasnya, sebagai simbol bahwasanya sarana dan akses untuk kita berbuat kebaikan itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pancet ae. Boso, podo gak tahun iyo siap mokel lah. Tapi insya Allah kalau yang hadir di sini ahli puasa insya Allah. Sholatnya siap macet telat. Ya, males baca Al-Quran. Ramadan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghaliqat abwaabun nar", pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, gembong-gembong setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai simbol bahwasanya sarana dan akses kita berbuat keburukan itu dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kok masih maksiat? Lisan ini masih suka membicarakan keburukan orang lain. Apalagi kalau nongkrong-nongkrong, ya kan? Sering saya sampaikan, nongkrong-nongkrong itu enggak enak kalau tak ngomongin orang. Kalau nggak ngomongin orang yang nggak ada di situ, ngerosting orang yang ada di situ, ya kan? Kudu harus dikorban oleh karena karenya, gak lucu, nggak asik, garing. Jadi kalau nggak kerasani wong sing nang jowo, yang ngomongin wong nyelatu orang yang ada di situ. Makanya pantesan Allah sebutkan dua hal yang sama. Wailul likulli humazatil lumazah. Cocok itu. Lek gak kerasani wong yang nyelatu wong. Karena nongkrong gak enak, mesti harus dikorban loh. Ada yang di roasting ya bahasanya. Cek lucu, cek asik gitu. Lupa kalau di kanan kiri kita ini ada malaikat yang mencatat. Lupa kalau ini bulan Ramadan. Ramadan masih asik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Alhamdulillah medalik. Nah, oleh karena kita betul-betul butuh persiapan untuk menyambut Ramadan ini. Ojo bonek Pak, bondo nekat ojo. Bahaya. Bayangkan bahwa Ramadan kali ini itu Ramadan terakhir buat diri kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sekarang ada di kubur,
tahun lalu mereka punya pemikiran yang sama dengan kita. Wes engko ae tahun ngarep saya ketemu Ramadan. Ternyata kuota hidupnya sudah habis dan sekarang dia berada di kuburnya. Menangis dia. Makanya bagaimana ceritanya orang-orang yang ada di kubur? Fa idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Ketika kematian mendatangi dirinya, qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba di dunia ya Allah. Mereka menangis minta kembali ke dunia untuk apa? Untuk bertobat, untuk menjalankan ibadah. Itu kan disebutkan dalam ayat lanjutannya. Maka jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang menyesal karena ternyata Ramadan terakhir buat diri kita dan kita tidak ada kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun depan. Maka apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, di antaranya yang paling penting dan yang paling urgent adalah ilmu. Kita mempelajari ilmu fikih tentang bulan Ramadan, khususnya fikih tentang puasa Ramadan. Karena al-ilmu usulul ibadah. Ilmu itu pondasinya ibadah. Ada 2 syarat. Masih ingat gak kira-kira? Amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua itu adalah ittiba. Amalan itu harus mencocoki kaifiahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Katanya cinta Nabi, umat kanjeng Nabi. Tiru itu cara puasane kanjeng Nabi. Makanya kita perlu belajar. Dan waktu yang singkat ini coba kita akan mengupas terkait tentang fikih Ramadan. Sudah di-share bukunya sama Dr. Angga? Sudah. Kalau yang bawa handphone mungkin bisa dilihat. Ada beberapa pembahasan, namun karena waktu kita terbatas, mungkin kita membahas 1 sampai dengan 4 pembahasan. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ini kita penting belajar tentang fikih Ramadan, khususnya tentang puasa. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Rubba sha'imin haudhu min siyamil ju' wal 'atash." Betapa banyak seseorang itu berpuasa, dia puasa, dia sahur, dia menahan diri dari makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena puasanya tidak disandingkan dengan ilmu. Dia tidak memahami apa yang membatal-batal puasa atau apa yang dapat merusak pahala puasa. Makanya penting. Nah, berbicara tentang masalah puasa, karena di antara ibadah yang wajib untuk dilakukan di bulan Ramadan itu adalah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Nah, pertanyaannya, apa sih pengertian daripada puasa itu sendiri? Ini penting. Ini merupakan salah satu tertib sebelum kita membahas satu permasalahan tentang ilmu. Itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ta'rifnya, definisinya. Karena para ulama mengatakan ta'rif nisful ilmu. Definisi itu sebagian daripada ilmu. Nah, apa pengertian daripada puasa? Puasa itu berasal dari bahasa Arab. Ya, asal katanya adalah as-shaum, yang artinya apa? Al-imsaku anisyai. Al-imsaku anisyai, yaitu menahan diri dari sesuatu. Dan ternyata pengertian puasa secara lughawi, secara bahasa ini mirip dengan pengertian sabar secara bahasa. Sabar secara bahasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Maka di sini dapat kita pahami, kalau kita korelasikan, puasa itu sendiri adalah ibadah sabar. Sampai-sampai bahwa difahami ketika kita ingin menjadi orang yang sabar, maka belajarlah dari berpuasa itu sendiri. Makanya puasa yang hakiki itu bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum serta berhubungan badan
dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari, tetapi menahan diri dari sesuatu yang dibenci dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa secara hakiki sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya. Jadi bagaimana menahan mata dari melihat sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau menjaga pandangan kita, saran saya masuk satu Ramadan uninstall semua itu media sosial. Siap gak kira-kira? Paham. Instagram terutama TikTok sing ngene-ngene lho Pak, akeh sing ngene. Yang menggoda itu ya enggak? Iya, kita ini manusia biasa. Jangan main-main. Ya. Timbangnya nunggu waktu buka TikTok, buka Instagram, wis mendingan kayak maca Quran kayak zikir. Ya. Kita jaga pendengaran kita dari sesuatu yang diharamkan Allah. Tapi kadang-kala repot, kita itu enggak mau ghibah. Tapi sampai rumah istri curhat ngerasa ditonggo. Kate gak dirungono kok tukaran. Ya. Ustaz, kok lek gak dirungono sampeyan aja gak tau ngerteni aku sampeyan iki. Lho bukannya gak ngerteni, Bu. Iki poso. Ya to, ya repot wong itu kadang-kadang. Makane dijak bojone ngaji. Ngaji gak ada bojone. Saya tak kandhani, ngono maksudnya. Wis leren ya Bu ya. Leren. Ya wis gak usah ngrasani bapak-bapak ya padha leren. Wis dimpet. Ya, lisannya juga jangan sampai membicarakan keburukan orang lain, mencaci maki orang lain. Itu puasa yang sejatinya seperti itu, Pak. Menahan diri. Kita belajar sabar. Tirakate orang yang beriman itu ya poso itu mau. Jadi bukan hanya menahan diri dari makan dan minum serta jima, tapi menahan diri dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan pahala puasa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun makna umum daripada puasa itu sendiri adalah sebentar. Yaitu al-imsaku 'anil mafatir min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi ma'an niyyah. Yaitu adalah menahan diri dari segala pembatal puasa. Nah, berarti kita harus belajar nih apa sih yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Berarti mulai terdengar suara adzan subuh kalau kita nggak melihat fajar. Yaitu mulai terdengarnya adzan subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Itu definisi daripada as-shaum atau puasa itu sendiri. Nah, lalu kapan perintah puasa ini diberlakukan? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad dalam jilid 2. Itu Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa awal mula perintah ditetapkannya puasa itu di tahun 2 Hijriyah. Di tahun 2 Hijriyah. Ya. Dan Rasulullah SAW sampai dengan wafat. Rasul wafat di tahun berapa? 11 Hijriyah. Rasulullah SAW sampai dengan wafat beliau menemui bulan Ramadan atau berpuasa selama 9 Ramadan, 9 kali. Jadi Rasulullah SAW sempat merasakan puasa itu 9 kali. Dijelaskan dalam salah satu kitab. Wallahu a'lam, kalau tidak saya membaca di dalam kitab Fikih Muyassar. Itu 9 kali, 7 kali beliau menemukan 30 hari. Kemudian yang 2 kalinya adalah 29 hari. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu sebelum ditetapkannya ibadah puasa ini, turunnya ayatnya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam ini, itu sudah ada kewajiban berpuasa. Karena kan Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu sudah ada ketetapan puasa, tetapi ada pilihan. Sifatnya pilihan. Opsi pertama adalah puasa, opsi kedua adalah memberikan makan orang miskin. Namun setelah turunnya ayat ini, ketetapan ibadah puasa diwajibkan, maka bagi seluruh umat Islam yang dia mukallaf, yang dia telah dibebani kewajiban, maka dia wajib berpuasa. Adapun
yang opsi kedua tadi memberikan makan orang miskin itu berlaku bagi orang-orang yang sudah tua renta, yang fisiknya tidak mampu untuk berpuasa. Dikenal dengan membayar fidyah. Jadi sebenarnya membayar fidyah itu berlaku bagi orang yang tua sebenarnya. Bagi orang yang tua, yang dia lemah fisiknya. Namun ada kebijakan-kebijakan khusus dari penjelasan para ulama, termasuk berlaku juga bagi orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya memang dia sakitnya seumur hidup sehingga badannya tidak memungkinkan untuk berpuasa. Terus kemudian juga ada penjelasan dari satu hadis yang insya Allah akan kita bahas, di antara orang yang hamil dan orang yang menyusui, karena untuk menjaga kandungannya dan menjaga bayinya sehingga dia harus tidak berpuasa selama 30 hari, maka dia membayar fidyah. Ini asal muasal kapan mulai diperintahkannya puasa. Baik, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan bab yang pertama, yaitu tentang hukum puasa Ramadan. Al-muallif, penulis di sini menjelaskan bahwa puasa Ramadan itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk dikerjakan bagi setiap mukallaf, yaitu orang Islam yang sudah balik dan dibebani hukum syar'i. Adapun dalil kewajiban melaksanakan puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 18 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya, kemudian diperkuat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril apa itu Islam, dan salah satunya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa shaumi Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, makanya berdasarkan dalil-dalil ini, Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan wattafaqu ala anna siyam Ramadan fardun ala kulli muslim balighin aqil. Kata Imam Ibnu Hazm, para ulama semuanya sepakat, gak ada perbedaan pendapat, bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib ain bagi setiap muslim yang balik dan berakal. Ini dijelaskan dalam kitab Maratib al-Ijma. Ini hukum puasa. Jadi semua ulama sepakat bahwa menjalankan ibadah puasa bagi orang yang balik dan berakal hukumnya adalah wajib ain, harus. Berarti tentunya ada konsekuensi ketika dia meninggalkannya. Apabila dengan sengaja maka dosanya sangat besar, dan apabila dia meninggalkan karena memang ada uzur syar'i, maka dia harus menggantinya, ya. Dia harus menggantinya dengan cara mengqadha puasanya atau dia membayar fidyah. Seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak diperintahkan untuk mengqadha sholatnya, termasuk zakat. Tapi kalau bagi ibadah puasa ini, siapapun dia meninggalkan ibadah puasa, dia wajib mengqadhanya. Bahkan seseorang yang dia meninggal dunia dan dia belum sempat membayar puasanya, maka ahli warisnya harus membayar puasanya. Nah itu, jadi ojo pengen warisannya tok. Giliran warisan rebutan, kira-kira hak si mayat gak dipenuhi, ya itu. Utangnya gak dibayarno, posone ora dibayarno, harus dibayar. Gitu. Kalau memang terlalu banyak, katakan memang si orang tua ini ya, dan kita merasa tidak mampu karena memang kondisi fisik kita lemah, maka membayar dengan fidyah. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang keutamaan puasa Ramadan. Di antara keutamaan puasa Ramadan, yaitu puasa Ramadan atau puasa itu sendiri adalah perisai bagi yang menjalankannya. Jadi puasa itu merupakan perisai bagi yang menjalankannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, innamas siyamu junnatun yastajinnu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai dan dapat melindungi seseorang hamba dari api neraka. Dan makna perisai ini bukan hanya saja dipahami melindungi seseorang dari api neraka,
Ya, tetapi juga dapat melindungi seseorang dari dorongan-dorongan syahwat dan bisikan-bisikan syaitan yang dapat menjerumuskan dia dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambal rahimahullah taala dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif itu beliau mengatakan begini, as-shaumu yud'ifus syahwat. Puasa itu melemahkan syahwat. Ya, wa hiya aslul ma'asi fa kana junnah. Menjadi sumber maksiat maka ia menjadi perisai. Makanya orang kalau kalau orang itu puasa, karena puasa itu lapar dan haus, fisiknya mulai melemah. Dengan fisiknya melemah, dorongan syahwat itu mengecil, Pak. Sehingga jalan-jalan syaitan di situ tertutup. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW bersabda, ya berkaitan tentang nikah, Nabi mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda, kalau kamu mampu menikah, maka menikahlah. Fa inna ghadul basar ahsanul farji. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menekan syahwat kemaluan. Itu tujuan menikah. Artinya bahwa syahwat itu memang harus dicurahkan, harus dikeluarkan. Gak iso diimpet, Pak. Syahwat diimpet, stres botak. Wis ta mesti. Ya. Masih mantuk-mantuk ini mesti ngerti kan. Dia gitu oleh jatah Ustaz. Nah, solusinya di akhir, kalau misalkan tidak mampu bagaimana? Kata Nabi SAW, fasum, berpuasa. Jadi kalau misalkan syahwat kita sudah membara, ini kalau seandainya tidak dikeluarkan atau tidak dengan jalannya hak, ya tidak dikeluarkan dengan jalan hak, maksudnya dalam menikah maka terjadi perzinahan, maka jalannya adalah puasa. Dan ingat, puasa yang dipahami di sini bukan sebatas hanya menahan diri dari makan dan minum, ya, tetapi juga bagaimana dia mengunci matanya dari melihat sesuatu yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan-jalan syaitan itu banyak, Pak. Di antaranya lewat mata. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan dan untuk tidak untuk dia menjaga kemaluannya. Apa korelasi antara menjaga pandangan dan kemaluan? Korelasinya adalah seseorang tidak akan mampu menjaga kemaluannya ketika dia tidak mampu menjaga pandangannya. Gak akan mampu itu, Pak. Selevel apa? Kiai, Gus, Ustaz tetap gak mampu, Pak. Ketika dia tidak mampu menjaga pandangannya, ya, apalagi dalam keadaan sendiri di ruang tertutup, gak mampu, Pak. Iman kita ini apa? Iman kita ini, ya. Makanya harus berusaha untuk menjaga pandangannya. Dan di antara dampak ketika tidak menjaga pandangan itu, Syekh Dr. Ahmad Farid hafizallahu taala dalam kitab beliau, ya, itu beliau menjelaskan dalam kitab membahas tentang tazkiyatun nufus, beliau menjelaskan bahwa ada 13 keburukan bagi seseorang yang tidak mampu menjaga pandangannya. Di antara dia akan terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Nah, termasuk juga dia tidak mampu untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Nggih, coba panjenengan kepane vario, tapi circle-e kumpulannya wong numpak ninja air, sing delok ninja air terus, yo gak bersyukur duwe vario. Ya padha kok ibu-ibu ya. Duwe HP tapi tontonane nang Shopee terus, pengennya untuk HP anyar ya. Gitu apa, Bu? Iya cek A sing mumet ya bojone paket ben teko. Tapi ibu-ibu nek kene enggak, salihah kabeh. Ya boleh belanja tapi sesuai kebutuhan. Artinya begini, artinya bahwa ketika kita tidak mampu menjaga pandangan, dampaknya sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Termasuk menjaga ya telinga, menjaga lisan dan seperti itu. Ya. Ini cara menekan syahwat. Jazakallahu khairan. Jadi ketika kita tidak mampu ya untuk menjaga syahwat kita, karena itu jalan satunya adalah berpuasa. Perbanyak puasa. Puasa Senin Kamis gak tembus, puasa tambah Ayyamul Bid. Ayyamul gak tembus, puasa Daud. Tapi puasa sing temen. Ya, puasa Daud gendino buka TikTok. Ya padha ae. Ya pancet omane TikTok. Untuk mohon maaf sekali, saya perlu sampaikan, untuk melihat wanita tidak berbusana untuk saat itu sangat mudah, Pak. Enggak perlu sulit sekarang itu. Buka saklik terus ketemu itu. Ya. Makanya jangan bermain-main dengan pengaruh atau fitnah wanita ini.
wanita sangat dahsyat sekali fitnahnya. Ya. Bawaannya kudu nambah, ya kan? Karena kena fitnah wanita, nambah minuman maksudnya. Baik, kita alihkan, lanjut, panas gitu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diantara daripada keutamaan berpuasa, puasa itu mendapat pahala tanpa batas. Pahalanya besar. Karena puasa itu adalah bagian daripada ibadah sabar. Dan pahala sabar itu tanpa batas. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang dia bersabar mendapatkan balasan tanpa batas. Kalau Allah Subhanahu wa taala jelaskan secara detil, secara konkret balasan bagi orang yang sholat, Allah jelaskan balasan bagi orang yang zakat, yang bersedekah, Allah jelaskan balasan bagi orang yang haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan balasan bagi orang yang berpuasa secara detil, sebagaimana Allah tidak jelaskan balasan bagi orang yang bersabar. Karena puasa itu adalah ibadah sabar, dan sabar itu balasannya tanpa batas. Artinya apa? Surprise dari Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kayak gini-gini istimewa berarti. Bighairi hisab, tanpa batas balasannya. Ya. Makanya kalau ibadah lain itu, ya, kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah berfirman bahwa puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalasnya, kata Allah. Berarti kan istimewa ini puasa ini. Nah, dan juga disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanah 'ashru amsalha." Ya, setiap amal kebaikan itu yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan, 700 di'fin. Ya, bahkan sampai dengan 700 kali lipat kebaikan. Kurang maha dermawannya apa Allah ini. Ya, dijelaskan dalam hadis qudsi, ketika manusia itu ada keinginan untuk niat untuk berbuat buruk, itu kata Allah tidak akan dicatat. Itu dalam hadis qudsi, hadisnya sahih. Tetapi ketika keinginan buruk itu tidak jadi dilaksanakan, dicatat menjadi sebuah kebaikan. Ketika seseorang itu melakukan keburukan, dicatat 1 keburukan. Kalau dia melakukan kebaikan, akan dicatat bukan 1 kebaikan, tapi 10 kebaikan. Bayangkan betapa maha dermawannya Allah. Maka momen manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti nemen. Sing nemen siapa? Menungsone dhewe. Wong Gusti Allah iku ngekeki berbagai macam jalan untuk masuk ke surga. Bayangkan, setiap kebaikan bukan dapat 1. Dan Allah itu sangat memahami bagaimana umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umat-umat zaman dulu. Umat zaman dulu itu gagah-gagah, kuat-kuat, dan umurnya panjang-panjang, Pak. Ratusan sampai ribuan tahun. Umat Nabi Muhammad itu loyo-loyo, segampang titik-titik masuk angin, gitu. Titik-titik kolesterol. Ini umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan umurnya pendek. Amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa kullu ma yajuzu zalik. Umur umat itu kata Nabi 60 sampai dengan 70 tahun, dan sedikit sekali yang melewati itu. Makanya karena Allah memahami speknya umat Nabi Muhammad SAW ini, dikasih pahala yang berlipat-lipat setiap melakukan kebaikan. Itu kata Nabi SAW. Dan kemudian beliau melanjutkan, ya, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi." Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, secara tekstual Allah menyebutkan aku sendiri yang akan, padahal sholat juga Allah sendiri akan membalas. Betul tidak? Puasa zakat juga Allah sendiri, haji juga Allah sendiri. Tetapi maksudnya apa di sini? Ini menandakan bahwa balasan yang Allah berikan itu sangat besar. Kalau tadi Allah sebutkan amal ibadah lain 10 kali lipat sampai 700, berarti puasa melebihi daripada itu. Karena puasa itu adalah ibadah seluruh tubuh ini. Seluruh tubuh ini dikendalikan ketika kita puasa. Syahwat-syahwatnya itu dikendalikan. Ya, makanya balasannya itu sangat besar. Kemudian yang ketiga, ini tidak saya kasih nomor ini. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan.
Apa dua kebahagiaan ini? Yaitu kebahagiaan tatkala berbuka karena merasakan nikmatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman. Maka di antara tujuan kita berpuasa, Bapak Ibu, selain melatih kesabaran kita, melatih untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena ingat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran banyak ayat wa qalilan ma tashkurun, sedikit sekali dari hamba Allah yang bersyukur. Makanya kebanyakan orang itu masuk ke dalam neraka karena tidak bersyukur. Sedikit sekali yang bersyukur. Ya, karena kan firman Allah jelas ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan pada kenyataannya banyak seseorang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam urusan makanan. Mau makan milih. Saya teringat dengan salah satu ustaz senior ya. Ustaz senior itu beliau itu ketika habis kajian itu, ya namanya ustaz ya, kita tuh pengen cari yang terbaik. Jalan aja beliau tanya, antum nih nyari apa? Nyari makan ustaz. Lah kanan kiri loh banyak makanan kok nggak terus nyari. Karena kita tuh mau makan aja milih ya. Kita belum pernah merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang belum tentu bisa makan saat hari ini, dan jumlahnya sangat banyak. Di pinggiran jalan sana, di bawah sungai sana, yang mereka sulit. Jangankan untuk memberikan makan kepada anak istrinya, untuk makan dirinya sendiri aja berat, susah. Nah pentingnya berpuasa ini supaya kita itu betul-betul bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan ada orang mampu beli makan, Pak, tapi dia tidak bisa makan makanan yang dia beli. Nah ya opo? Hipertensi nih. Ada mangan apa jenenge? Gulai kambing. Gulai kambing kan enak tuh. Tapi kan orang hipertensi nggak bisa makan gulai kambing karena santannya. Bukan karena kambingnya, karena santannya. Gitu. Saya tidak setuju. Ini banyak yang sering membuli kambing nih. Ya, padahal kambing gak salah. Karena Rasulullah SAW makanannya kambing. Dan gak ada satu riwayat Rasulullah SAW meninggal karena kolesterol. Ya, karena hipertensi kan. Karena pengolahannya itu loh masalahnya. Kadang-kadang kita itu kambingnya itu titik, santannya wakeh, ya kolesterol. Gitu loh maksudnya. Ya, jadi banyak orang-orang dia mampu membeli makanan, tapi dia tidak mampu memakan makanan itu. Ya. Pilih durian bisa, tapi makan durian gak iso ya. Nah, makanya kita yang dikasih kesehatan sama Allah, tidak ada pantangan-pantangan untuk makan, masih bisa menelan dengan enak. Kami wallahi Pak pernah tidak makan 6 bulan. Kenapa? Karena rahang patah, sehingga mulut itu dikunci, gak iso makan. Sampai ketika disampaikan dokter, besok waktunya lepas ring. Ini kan dikunci. Itu mau berangkat ke rumah sakit, mampir ke Indomaret beli roti, aku sak kresek gede. Kabeh jajan itu. Nanti pertama kali sok mangap, aku bakal tak pangan kabeh gimana. Karena 6 bulan gak makan. Giliran dilepas, Pak. Dok, ini sudah dilepas. Sudah. Dan kok saya turun sok mangap, Dok. Ternyata karena keran ya. Karena sering gini guys, akhirnya karena canggih pengen mangan, aku tarik gitu baru bisa mangap. Allahu Akbar. Karena patah dulu Pak di sini. Dan di situ ya Allah, nikmat sekali ternyata makan. Selama kita kurang mensyukur nikmat makan. Ya. Kurang mensyukur nikmat makan. Nah, makanya dengan kita berpuasa kita akan mendapatkan kebahagiaan ketika iftar, ketika berbuka. Tadi nikmat makan dan minum, dan yang kedua adalah nikmat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa pahala puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lis-shaimi farhatani, ya bahwasanya bagi orang yang melaksanakan puasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun inda fitrih, yaitu bahagia ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keberapa? Yang keempat sebenarnya. Keempat cuma di sini tidak saya nomori. Yang keempat adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari kasturi. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Yang perlu dipahami bahwa bau mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah, bukan di sisi kancane, di sisi bojone. Lalu terus bareng orang puasa, lu misik lu, yo tetap mampu. Ojo mentang-mentang puasa iki lho bau misik. Bojone dihahai terus. Di sisi Allah. Nah, ini artinya apa? Sabda Nabi SAW ini artinya apa? Bahwa setiap peluh, setiap keringat, setiap dahaga, setiap tetesan air mata, setiap bau yang kita lakukan sebagai bentuk effort kita untuk menjalani ketaatan Allah Subhanahu wa taala itu ada value-nya, Pak. Ada nilainya di sisi Allah. Ada timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia sedikit pun. Sampai-sampai bau mulut itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sekali lagi betapa maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita itu khawatir. Setiap kita berdoa, tetesan air mata yang jatuh, itu timbangan berat bisa di sisi Allah. Bau mulut saja dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, beda dengan istri kita, dengan teman kita. Kita bau, ya ditinggalkan, ya gak dikancani. Tapi bagi Allah enggak. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu tidak melihat suar, rupa-rupa kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak lihat harta-harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala qulubikum, hati kita dan amal-amal kita. Kalau teman kita kebalikannya, yang dilihat wajah kita, skincare kita, ketampanan kita, harta kita, kan gitu. Lek duitnya dikancani, kan gitu. Kok duitnya ente ditinggal. Ya, saya masih ingat dulu zaman masih di pesantren. Di pesantren itu kalau ada santri didatangi sama orang tuanya, itu mesti dituti ya. Kenapa? Karena pasti akeh duitnya. Terus mesti nggawa lauk. Iya, saya masih ingat betul. Jadi nang biasanya aku gak tau ngancani aku. Kok saya iki nang ndi kok aku nyutui terus. Engko aku makan bareng awakmu ya kan, makan pakai nampan kan. Nah, karena biasanya di pesantren kan makan cuma pakai sayur, Pak. Nah, kalau orang tua datang kan bawa lauk. Ya, zaman saya dulu tuh serundeng favoritnya itu. Wis mangan kayak lauk semenang. Engko lauk entek pindah, lha iki nang ndi ternyata nang kanca sing ya mari teko Pak. Ya Allah, wis gak apa-apa sedekah. Jadi seperti itu. Tapi Allah enggak. Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat harta kita, tidak. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kebersihan hati kita dan juga amal ibadah kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang yang mencari perhatian manusia itu tidak dia dapatkan kecuali kekecewaan. Carilah perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kelima, puasa itu memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Napa niku syafaat? Syafaat itu rekomendasi. Dan besok pada hari kiamat banyak syafaat-syafaat. Yang akan memberikan syafaat itu Nabi SAW. Tapi ingat, seseorang tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Makanya kita meminta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad itu nanti diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Ya, tapi tanpa izin Allah kita tidak akan mampu, Rasul tidak akan mampu memberikan syafaat. Dan faktanya para nabi-nabi, ya, Nabi Adam, Nabi Nuh itu tidak bisa memberikan syafaat tanpa izin Allah. Hanya Nabi Muhammad SAW. Dan ada amal-amal saleh yang lainnya yang bisa memberikan syafaat kepada kita atas izin Allah. Di antaranya adalah sebagaimana disabdakan Nabi SAW, bahwasanya puasa dan Al-Quran, asyam wal Quran yasfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Jadi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada ahli-ahli Al-Quran dan ahli-ahli puasa. Nah, ini yang sangat luar biasa. Kenapa? Yang perlu dipahami bahwa puasa dan Al-Quran itu termasuk amal saleh yang paling agung. Karena keduanya, yang pertama membersihkan jiwa.
Puasa itu membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Ya, tirakate hatiku poso. Dan Al-Qur'an juga membersihkan hati. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah, terus di antara terapinya, treatmentnya, Pak, banyak-banyak baca Al-Qur'an. Supaya hati ini lembut, nangis, Pak. Benar. Coba jangan praktekkan. Dalam kesendirian baca Al-Qur'an sambil diingat dosa-dosa kita. Seolah-olah kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu treatmentnya. Kemudian puasa dan membaca Al-Qur'an itu meningkatkan kualitas iman kita. Ya, apalagi kalau kita memahami maknanya. Makanya biasakan kalau kita baca Al-Qur'an dibarengi dengan membaca terjemahnya kalau kita tidak memahami bahasa Arab, supaya paham, oh ternyata seperti ini gitu. Kemudian yang ketiga, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rajin berpuasa dan rajin membaca Al-Qur'an, itu menguatkan hubungan kita, ya, network kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus difahami. Kemudian yang berapa ini? Yang ke-6-nya. Puasa itu ya, akan disediakan bagi orang yang ahli puasa, akan disediakan surga khusus namanya Ar-Rayyan, yaitu pintu surga khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu surga itu kuat, Pak, banyak. Ada pintu sholat, ada pintu sedekah, ada pintu Ar-Rayyan. Ya cuma kalau kita itu memiliki banyak ibadah yang kita kerjakan, keistiqomah dalam ibadah, misalkan kita juga berpuasa, kan enak bisa memilih, ya. Kalau kita rajin puasa, ya kita bisa masuk puasa Ar-Rayyan, ya. Kita bisa masuk pintu Ar-Rayyan, kita bisa masuk pintu puasa, bisa masuk pintu sholat, bisa masuk dalam pintu sedekah, kita bisa masuk dalam pintu mana saja. Ya, tetapi ingat bahwa setiap hamba Allah ini memang memiliki kalau bisa dikatakan itu spesialis masing-masing. Ada yang memang ahli sedekah, ya. Ada yang memang ahli puasa, ada yang memang ahli zikir, ada yang memang ahli dalam misalkan jihad, dakwah, beda-beda. Ya. Tetapi kalau kita memang bisa menguasai itu semuanya, ya, dengan secara istiqomah, insya Allah kita akan bisa mampu itu memasuki pintu-pintu mana saja. Dan ini juga berlaku bagi yang istimewanya, berlaku bagi ibu-ibu yang salih, yaitu istri yang salih. Istri yang salih itu diberikan jaminan Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa masuk dari pintu mana saja. Ya, dengan satu, yaitu menjalani perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu, Allah yang sebutkan sholat dan puasa Ramadan. Terus kemudian adalah mentaati suaminya. Tuh, jadi kalau ibu-ibu itu ikhlas, istiqomah sholat 5 waktu, terus kemudian melayani suami dengan baik, ya, berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan masuk pintu surga dari mana saja. Kenapa, Pak? Karena ternyata untuk melayani suami itu tidak mudah. Melayani keluarga, mendidik anak itu tidak mudah. Kadang-kala sampai gak kober poso Senin Kemis, gak kober sholat sunnah, gak kober sholat tahajud, karena lelah. Makanya karena lelahnya itu, karena lelahnya lillah, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala jannah, surga. Dia bisa masuk pintu surga dari mana saja. Ini khusus bagi istri yang salihah. Kalau saya ngomong istri yang salihah, kesenangan kok. Oh, berarti caranya Ustaz nambah mana kan? Allahu Akbar, serba salah. Baik, ya kita lanjutkan. Baik, intermezzo ya Bu ya. Cuma selingan aja Bu. Ojo dilepono hati. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Nah, tadi kita membahas tentang keutamaan berpuasa. Sekarang kita membahas tentang balasan bagi yang meninggalkan puasa.
Ini penting. Kenapa? Karena memang manusia itu fitrahnya itu akan bersemangat ketika diberikan kabar gembira, diberikan motivasi, dan akan mau taat kalau disampaikan tentang ancaman. Itu fitrah manusia. Makanya Al-Quran itu isinya cuma 2, basyiran wa nadhiran, kabar gembira dan peringatan. Ya. Dan secara umum ya Al-Quran dan hadis itu meliputi targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Karena memang manusia itu mau berjalan ketika dikasih motivasi, dikasih reward, mau berhenti atau meninggalkan ketika diancam. Itu manusia memang. Nah, apa ancaman bagi orang yang dia meninggalkan puasa? Yang pertama, dan ini hadisnya, Nabi SAW itu bercerita, ini dari sahabat Abu Umamah Al-Bahiri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW itu bercerita, baina ana naimun, ketika aku tidur, atani rajulan fa akhadha bid'ayya, yaitu datang 2 orang yang membawaku. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ana biqaumin mu'allakina bi'urqubihim musyaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaqu daman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku melihat suatu kaum yang digantung dengan urat kaki mereka dan mulut mereka robek, lalu kemudian mengalir darah. Terus kemudian Abu Umam bertanya, siapa wahai Rasulullah SAW? Kata Nabi SAW, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang suka berbuka sebelum waktunya. Artinya senang mokel. Nah, orang-orang yang dia meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya uzur syar'i, besok pada hari kiamat dia akan dihukum ususnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulutnya itu akan dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa betapa besarnya, dahsyatnya, kerasnya ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Makanya Imam Az-Zahabi itu dalam kitabnya Al-Kabair, beliau menyatakan bahwa wa 'indal mu'minina muqarrarun anna man taraka shauma ramadan min ghairi 'uzrin annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr. Kata Imam Az-Zahabi, di sisi kaum mukminin itu telah menjadi ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur itu lebih buruk daripada berzina dan minum khamr. Berzina itu dosa besar enggak? Dosa besar. Kalau mau tahu besarnya dosa berzina, lihat balasannya. Balasan kisosnya bagi orang yang berzina. Kalau orang yang sudah menikah berzina bagaimana? Dirajam, badannya ditaruh di dalam tanah, kepalanya dilempari batu. Itu mau tahu dahsyatnya dosa zina. Berarti kan besar sekali itu sampai dibunuh seperti itu. Itu balasan bagi orang yang berzina. Zina saja sudah dosa besar, minum khamar saja sudah besar. Tetapi orang yang meninggalkan, orang yang tidak berpuasa, itu dosanya jauh lebih besar. Kenapa orang yang berpuasa itu jauh lebih besar dosanya daripada orang yang berzina minum khamar? Ada yang tahu? Ada sebuah kaidah mengatakan begini, kaidah fikih. Tarkul ma'muri a'dhamu min fi'lil mahzur. Meninggalkan perintah itu bisa lebih besar dosanya daripada melakukan larangan. Meninggalkan perintah itu dosanya jauh lebih besar daripada meninggalkan larangan. Dan ini kaidah ini dibenarkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Berdasarkan penjelasan beliau tentang bagaimana dosanya iblis. Iblis dia kafir dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena apa? Tidak melaksanakan perintah. Tidak melaksanakan perintah dan dia mengingkari perintah sehingga dia kafir dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Adam, kenapa dia diturunkan dari surga? Karena meninggalkan atau dia melanggar yang namanya larangan, memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diturunkan dari surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Jadi
di sini dapat difahami bahwa meninggalkan atau tidak melaksanakan perintah, ingat ya, tidak melaksanakan perintah itu dosa yang jauh lebih besar daripada meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan saja dosanya sudah, ulangi, melanggar larangan saja dosanya sudah besar, apalagi tidak mentaati perintah. Dan ini perlu saya sampaikan bahwa dan dosa yang paling besar adalah ketika tidak melaksanakan perintah Allah berupa tauhid. Itu dosa yang paling besar. Kenapa majenan tahu? Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang perintah sholat, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak jelaskan secara tegas tentang larangan meninggalkan sholat. Kalau Allah perintahkan untuk berpuasa, tapi Allah tidak jelaskan secara tegas untuk larangan tidak berpuasa. Coba cari di Al-Quran. Tetapi di dalam Al-Quran Allah perintahkan manusia untuk bertauhid, dan Allah larang untuk manusia untuk tidak bertauhid. Wa'budullah wala tusyriku bi syai'an. Berarti ketika seseorang tidak bertauhid, dia melanggar dua-duanya ini. Melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosanya besar. Besar, sangat besar. Dan tauhid adalah landasan amal. Orang kalau menyekutukan Allah, sholatnya tidak akan diterima, puasanya tidak akan diterima, zakatnya tidak akan diterima, hajinya tidak akan diterima. Na'udzubillah min dzalik. La in asyrakta la yahbatanna 'amal wa la takunanna khasirin. Jika kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah seluruh amalan. Jadi menyekutukan Allah, ketika seorang itu tidak bertauhid, saya ulangi ya, ketika seseorang tidak bertauhid, berarti dia telah melanggar dua hal. Melanggar perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintahnya jelas tuh. Ayatnya bersandingan, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'in. Ada perintah dan ada larangan. Ya. Ini level dosa yang paling tinggi. Makanya disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair urutan paling pertama. Kenapa ini saya perlu sampaikan Bapak? Karena di negara kita ini, masyarakat kita ini, ya mohon maaf ya, karena memang dulu didominasi masyarakat kita ini kan Hindu. Ya kadangkala budaya-budaya Hindu ini masih melekat setelah mereka Muslim, masih melakukan praktek-praktek kesyirikan yang kadangkala tidak disadari kalau itu syirik. Dengan dalil ini kan budaya, ini kan adat istiadat. Islam tidak melarang budaya. Ingat ya, Islam tidak melarang budaya, Islam tidak melarang adat. Selama adat itu tidak menyalahi dua hal. Yang pertama, tidak menyalahi tauhid, artinya tidak mengandung kesyirikan, dan tidak menyalahi syariat, artinya tidak ada unsur kebid'ahan di situ. Ini menjadi timbangannya nih Pak. Kalau budaya itu mengandung salah satu di sini, maka dilarang dalam Islam. Contoh, tasyakuran, boleh gak? Boleh. Itu budaya dalam negara kita, ya toh. Titik-titik bacaan, oleh. Isinya memang makan boleh gak? Boleh, mubah. Tapi kalau ada unsur kesyirikannya, misalkan kumpul tasyakuran, terus kemudian membelih kambing ini harus dipersembahkan kepada misalkan pohon keramat, ini masuk dalam syirik. Atau tasyakuran kumpul-kumpul, tapi sebelum makan membaca lafaz-lafaz atau bacaan-bacaan atau ritual-ritual yang tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti masuk dalam menyalahi syariat atau bid'ah. Selain daripada itu, monggo, boleh saja. Itu budaya. Islam tidak melarang budaya, dan budaya di Arab juga banyak kok yang masih dilestarikan selama tidak mengandung kesyirikan. Dapat difahami ya? Ya monggo, silakan. Ini bisa diterjemahkan budaya-budaya apa yang halal bihalal,
Gitu. Kan budaya itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja orang salaman minta maaf. Selama tidak diyakini itu bagian daripada syariat, tidak ada unsur kesyirikannya di situ, tidak ada unsur kebid'ahannya, ya monggo boleh. Salam-salaman mari rioyo. Kadang-kala kita itu mau minta maaf itu sungkan, gitu. Pas hari biasa itu loh Pak, sepurane Pak. Aku selama ini sering ngerasa nih sampean. Tukaran Pak, bacok-bacokan gitu. Oh selama ini kamu ngerasain. Tapi lihat rioyo kan bukan hari raya, ya kan? Pak mohon maaf ya Pak, aku desa lama pada saleh wake ya. Nah, jadi nggak masalah itu adalah momen yang tepat gitu untuk kita minta maaf di situ kalau memang kita ada salah dengan orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya di antara ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa. Terus boleh kita tuntaskan satu pembahasan lagi, apa ya Pak ya? Ini yang paling inti, yaitu syarat sah dan rukunnya puasa. Syarat sah dan rukunnya puasa. Nah, syarat sah dan rukunnya puasa, perhatikan syarat-syarat wajib puasa yang harus dipenuhi bagi seorang muslim itu ada 4. Ini harus diingat ya. Jadi Pak, dalam kita melakukan ibadah, kita harus tahu ilmunya. Apa ilmu yang harus diketahui? Pertama syarat-syarat sahnya, kedua rukun-rukunnya, ketiga pembatalnya. 3 hal ini harus tahu. Syarat-syarat sah puasa, syarat-syarat sahnya sholat, syarat-syarat sahnya zakat, syarat-syarat sahnya haji, itu harus tahu. Itu ilmu yang harus diketahui. Terus rukun-rukunnya sholat, rukun-rukunnya puasa, rukunnya haji harus tahu. Terus yang ketiga pembatal-pembatalnya, pembatal puasa apa, pembatalnya sholat itu apa, pembatalnya haji, itu harus tahu. Ada orang puasa berpuluh-puluh tahun puasa, sampai sekarang nggak ngerti apa pembatal puasa. Ojo nangis itu batal no puasa. Sejak kapan nangis batal no puasa? Wong Nabi ku Ramadan paling sering nangis. Ojo ngupil ku batal puasane. Kapan ngupil ku batal puasa? Allahumma musta'an. Iki karena gak ngaji. Penting ngaji. Jadi ingat ya, ibadah harus tahu ilmunya. Ilmunya apa yang harus kita tahu tadi? Apa? Syarat-syarat sahnya, rukun-rukunnya, dan pembatal-pembatalnya. Ini 3 harus tahu Pak, sebelum kita melakukan aktivitas ibadah. Nah, apa syarat sahnya puasa? Di dalam kitab Matan Abu Syuja atau dikenalnya kitab Takrib, itu kitab fikih dasar Imam Syafi'i. Itu dikatakan ada 4. Yang pertama Islam. Berarti non-muslim puasanya tidak sah. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan mereka kecuali karena mereka telah kafir kepada Allah. Omong non-muslim Kristen itu puasa Pak. Tapi puasa mereka itu lain dengan kita caranya. Dia bisa puasa itu seharian tanpa berbuka. Kita karena agama rahmat, ya, agama penuh dengan kasih sayang, agama yang memberikan kemudahan, Allah berikan yang namanya berbuka dan Allah berikan namanya sahur. Enak apa enggak? Enak. Jadi puasa itu sangat ringan sekali sebenarnya. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, balik, berakal. Berarti wong gemblung, wong UDGJ, orang yang tidak berakal, termasuk orang yang kena pengaruh alkohol, orang yang koma, orang yang pingsan, dia tidak sah puasanya. Yo, kosong. Walaupun dia seharian tidak makan. Kenapa? Karena tidak berakal. Orang kalau tidak berakal, tidak ada effortnya Pak, tidak ada getirnya, tidak ada usahanya, ya enggak? Yo enteng-enteng aja wong jadi wong gak berakal. Wong pingsan turu kan kalau sedangkan nilainya di sisi Allah itu dilihat dari mana? Effort, usaha. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu berbanding lurus dengan effort, dengan usaha. Itu yang dinilai. Makanya untuk menjalankan ibadah itu syarat sahnya harus berakal. Karena dengan dia punya akal, di situ ada sesuatu yang dikorbankan. Ada usaha di situ. Menahan diri dari syahwat, betul gak? Ya kan, menahan diri dari makan, ada rasa getirnya, ada rasa lelahnya, kan gitu. Itu bagi orang berakal. Lewat kadang kan guyu ae. Duwe-duwe gak duwe wis kaon, jenenge stres. Gitu.
wong pingsan, wong koma yo ngono kan, nggak ada effortnya di situ. Ya makanya rasanya harus berakal. Kemudian ulangi, balik ya. Yang kedua adalah tadi saya sebutkan apa? Berakal ya. Ya. Yang ketiga itu harus rasanya balik. Ya. Rasanya harus balik. Balik itu apa? Balik itu adalah masuknya usia dewasa. Kapan dikatakan seseorang masuk usia dewasa? Bagi laki-laki itu ketika mimpi basah. Ya, ketika dia mimpi basah dan keluar air mani, maka dia sudah masuk kategori balik. Atau keluarnya mani karena disengaja. Mbodi, ngerti dewe lah, gak perlu dijabarno ya. Kayak gitulah caranya. Ya, dengan seperti apa sehingga dia dengan usaha seperti apa sehingga keluar dengan sengaja dia sudah balik. Atau jika keluar air mani tapi sudah tumbuh rambut kemaluan, maka masuk dalam kategori balik. Itu bagi laki-laki. Paham? Terus adapun bagi wanita ketika sudah keluarnya darah kotor yaitu mens, haid. Ketika dia sudah haid, maka dia masuk dalam kategori balik dan dia berkewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang keempat adalah mampu berpuasa. Mampu untuk berpuasa. Berarti kategori tidak mampu itu siapa? Kategori tidak mampu adalah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, yang memang lemah fisiknya. Itu yang paling utama. Kemudian juga orang-orang yang sakit sehingga dia tidak mau berpuasa. Dan orang-orang yang sedang, seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui, maka dia tergolong orang-orang yang tidak mampu. Ya. Nah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti. Nah, berdasarkan ayat ini, sebagian para ulama itu mengatakan bahwa orang yang sakit, yang sampai memang dia lemah, maka dia diizinkan untuk tidak berpuasa, termasuk juga orang yang sedang safar, perjalanan. Kategori perjalanan mana? Dari sini ke pasar Noko Jajar, itu pasar safar gak ya kira-kira? Musafir makan mie ayam sih lah, musafir gitu. Kategori safar menurut mazhab Syafi'i, karena kita hidup di Indonesia, mazhab kita Syafi'i adalah berapa? 80 kilo. 80 kilometer itu masuk dalam kategori safar dan harus bermalam. Bermalam minimal 1 hari 1 malam. Maka dia hitungannya adalah safar. Ya. Itu kategori orang yang safar. Baik. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan sebagian para ulama, seorang yang musafir itu diberikan rukhsah. Kuat atau tidak kuat, dia diizinkan untuk tidak berpuasa. Itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalilnya ini jelas, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin", orang-orang yang sakit atau sedang perjalanan, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus menggantinya. Maka ada sebuah hadis yang lebih jelas lagi berkaitan tentang rukhsah bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa. Hadisnya riwayat Ahmad atau At-Tabrani, wallahu alam, saya lupa, nanti saya cek lagi. Hadisnya sahih. Jadi ketika Nabi SAW melihat seseorang itu digeromboli orang manusia, terus Nabi SAW bertanya, "Kenapa sih fulan?" Kata Nabi SAW, "Dia terjatuh karena dia berpuasa, sedangkan dia safar." Kata Nabi SAW, "Laisa birra", tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa fis safar, sedang keadaan perjalanan. Laisa birra, gak ada kebaikannya. Ini menandakan bahwasanya kemudahan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana qashar. Kita perjalanan mampu gak sholat sempurna? Mampu. Maksudnya sholat zuhur 4 rakaat, mampu gak? Mampu. Berhenti di masjid sholat 4 rakaat, mampu gak? Mampu. Tapi ingat, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari tidak pernah sholat sempurna dalam keadaan safar, selalu mengqashar sholat.
Tapi kadang kita kan ngeminteri Nabi. Lapung kita kuat kok, mampu kok, ngapain kita kok sholat sempurna? Nabi ngambil rukhsah sedekah dari Allah. Kan sedekah dari Allah harus diambil gitu. Nah, makanya para ulama dari sini menjelaskan berkaitan tentang safar. Orang yang safar berpuasa mendapatkan pahala puasanya, dan orang yang safar tidak berpuasa dia mendapatkan pahala dari rukhsah yang diambil. Allahu a'lam bishawab itu ya. Kemudian yang terakhir tentang rukun-rukunnya. Yang pertama adalah niat. Niatnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana niatnya? Ya, niat itu sendiri adalah kehendak. Ya, kehendak. Sehingga ketika kita ada keinginan untuk melakukan sesuatu itu sudah dihitung nih niat. Nah, adapun melafadzkan niat, wallahu a'lam bishawab, dengan keterbatasan ilmu kami, saya mencoba untuk mencari di kitab-kitab para ulama, katakan kitab-kitab fikih Syafi'i ya, mulai dari Takrib Matan Abu Syuja, syarahnya Fathul Qarib atau Fathul Mu'in, Iyanatul Talibin, itu kitab-kitabnya Syafi'i. Kami tidak menjumpai penjelasan para ulama tentang lafaz-lafaz niat seperti lihat puasa yang sering kita dengarkan, misalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fahdusari Ramadan hadisanati fardhalillahi ta'ala. Itu saya belum pernah menemukannya. Cuma saya menemukan lafaz itu ada di salah satu kitab fikih, ya, namanya Mabadiul Fikih, dijelaskan tentang lafaz niat itu. Namun ternyata di kitab-kitab hadis itu tidak ditemukan tentang lafaz-lafaz niat. Ini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan kemudahan bagi umatnya. Karena banyak terkadang orang tidak bisa beribadah karena nunggu hafal niatnya. Aku pengen sholat istikharah tapi saya durung hafal niate. Aku pengen sholat hajat tapi saya durung ngerti niate. Aku pengen tahajud tapi gak ngerti niate. Akhirnya orang sido sholat. Nah, bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menjelaskan dalam kitab syarahnya Syarah Arba'in Nawawi, itu menjelaskan hampir-hampir yang paling sulit adalah melakukan suatu amal yang tidak disertai niat. Bisa nggak jenengan? Nggak bisa. Saya mau ke dapur pasti udah niat kan? Ngambil piring, mau ngapain kira-kira? Mau nyuci baju apa mau makan kira-kira? Mau makan. Itu sudah dihitung niat. Artinya panjenengan tidak usah gelisah, tidak usah galau. Kalau panjenengan melakukan suatu ibadah gak hafal niatnya, sah. Ya. Tapi saya berhusnudzon, mungkin para ulama dulu menulis lafaz-lafaz niat itu maksudnya untuk menuntun hati, kan? Gitu. Untuk menuntun hati supaya memudahkan itu. Tetapi yang sahih, pendapat yang sahih bahwasanya tidak perlu melafazkan niat. Artinya kita sudah sahur, hati kita sudah berkehendak saya bismillah, saya berpuasa di dalam hati, itu sudah dihitung. Nah, niat ini dibutuhkan Bapak Ibu. Dibutuhkan untuk apa? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Itu pentingnya niat. Terus kemudian untuk membedakan status daripada ibadah. Ini puasa sunnah atau puasa wajib. Itu harus memperbarui niat. Contohnya begini, kita seorang yang takmir masjid, sehari-hari di masjid. Kadang-kala kita tidak bisa membedakan antara kita bermukim di masjid dengan kita itikaf. Gitu, betul. Makanya ketika kita itikaf, kita harus memperbarui niat. Ya di dalam hati bismillah, niat itikaf. Itu sudah dihitung niat dan sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi mencari-cari browsing apa lafaz niat itikaf, menyulitkan. Kecuali ada satu lafaz niat, dan itu sebenarnya itu bukan lafaz niat, sebenarnya penegasan adalah ketika kita mulai ihram. Ya, labbaik Allahumma umratan, kan gitu kan. Labbaik Allahumma umratan wa hajj, gitu. Itu lafaz niat. Karena memang suatu amal ibadah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang diharamkan kecuali ada dasar dalil yang memerintahkan. Nah, kebetulan untuk masalah melaksanakan ihram untuk umrah dan haji itu ada lafadznya. Tapi untuk ibadah-ibadah lainnya wallahu a'lam bishawab, karena keterbatasan ilmu kami, mungkin panjenengan yang lebih mengetahui ini dasarnya, ya monggo tunjukkan ke saya. Kebetulan saya belum menemukan tentang lafaz-lafaz niat, dan saya berkhususon bahwa ini adalah bentuk
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memudahkan kita untuk melakukan suatu ibadah. Kemudian yang kedua, yang terakhir ya, rukun daripada puasa itu sendiri adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Itu bisa dicek itu di halaman berapa itu pembatal puasa? Hal yang batal, yang kelima ya. Bab yang kelima itu di antaranya adalah makan dan minum. Ya, kemudian adalah berjima, berhubungan ya suami istri. Dan ingat ya, berjima, berhubungan suami istri di siang hari itu dosanya sangat besar. Dan kafaratnya adalah dengan pertama membebaskan budak. Sekarang ada nggak budak? Tidak ada. Karena tidak ada budak, maka turun kewajibannya adalah berpuasa selama 60 hari berturut-turut 2 bulan. Berat gak kira-kira? Berat. Tidak ada alasan untuk itu. Kecuali apabila tidak mampu. Kategori tidak mampu bukankah malas? Ingat nih, ini kadang-kadang kategori gak mampu karena malas. Fisiknya mampu sebenarnya, tapi males, itu nggak masuk kategori. Kalau nggak mampu karena kita sakit, misalnya karena sakit-sakitan, memang kita tidak mampu, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, itu adalah kafarat bagi orang yang dia itu meninggalkan puasa. Nah, ini yang harus dipahami, meninggalkan puasa karena jima. Nah, terus bagaimana ketika seseorang itu, seorang wanita yang dia dipaksa, atau mohon maaf ya bahasanya itu, mohon maaf agak mirip diperkosa, dipaksa oleh seseorang laki-laki, dalam hal ini misalkan suaminya, atau dia di jalan, naudzubillah ya, dilecehkan oleh seorang laki-laki. Bagaimana status puasanya? Puasanya seseorang yang dipaksa untuk berjima, berhubungan badan, maka pendapat yang sahih puasanya tidak batal. Itu saya sebutkan di dalam buku saya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas, bahasanya orang-orang yang ini Rasulullah SAW bersabda, innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah menghilangkan dari umatku dosa karena keliru, lupa atau dipaksa. Ya, maka orang-orang yang memang seorang wanita yang dia dipaksa karena suaminya tidak paham agama sehingga puasanya tidak batal. Puasanya tidak batal dan dia boleh untuk melanjutkan puasanya. Tapi kemudian kalau dipinta dengan suaminya, terus kemudian sama-sama pengen nih, bagaimana? Siapa yang membayar lagi kafaratnya? Suaminya, bukan istrinya. Istrinya dia mengqadha. Puasanya dalam 1 hari, tapi suami yang dia harus membayar kafarat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ada seorang yang miskin itu yang bertanya bahwa wahai Rasulullah, mohon maaf, saya berjima di siang hari oleh istri saya. Maka kata Nabi SAW, ya kamu harus membebaskan budak. Saya tidak mampu ya Rasulullah karena saya miskin. Ya udah kamu berpuasa selama 2 bulan 60 hari. Saya tidak mampu ya udah kamu memberikan makan kepada fakir miskin. Wahai Rasulullah, saya tidak mampu karena orang yang tidak ada miskin di sini di Madinah ini kecuali saya. Ya wis sedekawan yang keluargamu dhewe. Rasul sampai ketawa pada saat itu. Ini kaya ono ngene. Gawe ulah sama golek solusi awake dhewe kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi laki-lakinya ini yang diberlakukan kafarat ya, diberlakukan kafarat. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Ya nanti selebihnya panjenengan bisa membaca. Insyaallah ini sehari dibaca selesai, ini cuma 111 halaman ya. 111 halaman selesai dibaca karena ini penting sekali apa adab-adab ketika berpuasa. Kemudian apa yang dapat menghancurkan pahala puasa itu penting. Itu harus dibaca. Kadang-kadang kita nggak ngerti kita puasa tapi kita tadi tidak mendapatkan apa-apa, naudzubillah min dzalik, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang dapat merusak pahala ibadah puasa itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kami akhiri, kita tutup majelis ini doa dan pembukaan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.